Kenapa saya memilih untuk menghadap ke situ? Karena lampunya dari situ, udah gitu aja. Kalau misalnya saudara buka di dalam Kisah Para Rasul 2, ini dituliskan apa yang tadi barusan dijelaskan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saudara, kalau misalnya masih ingat pada waktu kemarin kita di Saint Peter Primacy, saudara, saya sempat menjelaskan saudara-saudara bagaimana kondisi para murid pada waktu itu. Sudah ikut 3,5 tahun bareng sama Tuhan Yesus ya, tapi masih dalam tanda kutip banyak karakter kekanak-kanakan yang terus muncul. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Jo, karena terus terang beberapa hari belakangan Tuhan itu ngomong bahwa Chris, dia bertanya gini, Chris, bisa nggak kedewasaan itu diberikan? Bisa nggak, saudara? Yakin? Ya soalnya tadi harus cerita. Kedewasaan itu bisa nggak terjadi, tiba-tiba suddenly, bisa nggak? Kalau Tuhan mau bisa. Pada waktu kemarin saya ngobrol sama Jo, ketika Tuhan berbicara seperti itu mengganggu pikiran saya, karena selama ini kan di dalam apa yang saya bahas dan saya ngajar, hidup itu adalah perjalanan keserupaan dengan Kristus. Maka proses dan lain sebagainya memang harus terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mengalami kekecewaan, mengalami hal yang tidak nyaman dan lain sebagainya. Lalu bahwa salah satu yang saya terus dengungkan bahwa kedewasaan itu bukan sesuatu yang instan. Saya sering kali ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya ketika Tuhan ngomong kayak gitu, itu mengganggu pikiran saya. Dan memang sebelum saya ngobrol sama Jo, saya mencoba untuk tanya sama Jo, jawabannya bisa kalau Tuhan mau, itu jawaban paling enak. Bisa kalau Tuhan mau, ya benar. Tapi saya nggak cukup dengan jawaban seperti itu gitu. Nah, pada waktu malamnya sebenarnya Tuhan tuh ngasih contoh tuh, kamu lihat tuh loh, murid-muridku 3,5 tahun ikut sama aku, modelnya gimana. 3,5 tahun ikut sama Tuhan Yesus, istilahnya pada waktu skripsi gagal pula kan kayak gitu. Anda kalau bisa membayangkan pada waktu mereka mengadakan perjamuan kudus di tempat ini, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa besok dia akan diserahkan dan dia harus mati di atas kayu salib dan seterusnya. Tahukah Anda reaksi para murid pada waktu itu seperti apa? Mereka langsung kasak kusuk, mereka langsung ribut. Apa yang mereka ributkan? Siapa yang terbesar di antara mereka? Anda bisa bayangkan itu, saudara? Itu istilahnya kalau mungkin salah satu dari Anda jadi dosen pembimbing pada waktu itu, mungkin garuk-garuk kepala. Gimana ini murid-murid ini kuliah 3,5 tahun kok kayaknya ini skripsinya gagal nih. Mungkin kira-kira seperti itu. Tapi pada waktu itu setelah Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, mati, 3 hari dia bangkit, lalu dia berada di tengah-tengah para murid sampai akhirnya dia diangkat di atas awan-awan. Dia ngomong bahwa tunggu di tempat ini, tunggu di tempat ini, sampai akhirnya mereka berkumpul di tempat ini. Lalu tiba-tiba terjadilah Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, betul ya? Dan lalu apa yang terjadi selanjutnya? Mendadak mereka berubah hari itu juga. Mendadak Petrus yang tadinya, bukan Petrus ya, Petrus murid Yesus pada waktu itu yang karakternya begitu labil, mendadak berani berdiri di antara para murid dan dia langsung berperkara dengan orang-orang yang berkumpul pada waktu itu.
Dan Petrus menantang mereka untuk siapa yang mau dan terima baptisan. Anda tahu berapa pada waktu itu yang bertobat? 3.000 orang. Ini sesuatu yang suddenly, boom, terjadi. Saya cuma nanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Karena gini, terkadang dalam hidup kita, saudara, kalau misalnya berbicara tentang kedewasaan dan kebijaksanaan, saya mau tanya, apakah umur itu menentukan kedewasaan dan kebijaksanaan? Yakin? Datang dari umur, datang pengalaman. Jadi gini, tergantung. Karena bagaimana orang tersebut mengalami pengalaman, proses dan lain sebagainya. Kalau setiap prosesnya dia menang, Anda akan bertemu dengan yang namanya kedewasaan. Tapi ada orang-orang tertentu, misalnya, wah ini aku lagi dapat proses dari Tuhan. Kenapa? Aku dikejar-kejar sama debt collector pinjol. Itu bukan proses dari Tuhan. Itu kekonyolan diri sendiri. Sudah Tuhan tolong, jatuh lagi di lubang yang sama. Tuhan tolong, jatuh lagi di lubang yang sama. Terus menerus berulang-ulang sampai puluhan tahun. Ada nggak orang yang kayak gitu? Sekarang saya mau tanya, apakah ada kedewasaan dalam hidupnya? Apakah ada kebijaksanaan dalam hidupnya? Bahkan dalam firman Tuhan kan ada orang Nabal, namanya bebal orang. Saudara, saya mau kasih tahu seperti ini. Di dalam hidup kita, terutama di tempat ini, pada waktu itu Roh Kudus turun. Kuku panas banget gara-gara kantongan ya. Pada waktu itu Tuhan Roh Kudus turun dan mendadak suddenly boom terjadi. Tentu menjelaskan seperti ini, sama seperti ketika saudara dan saya kuliah, materinya kita sudah terima semua. Tapi di setiap ujiannya mungkin gagal. Kalau Anda baca di dalam tulisan Paulus, Roh Kudus akan menyempurnakan. Di situ bagian dari para murid apa? Nurut. Mereka menyiapkan wadah, mereka nurut, mereka berkumpul di tempat ini. Padahal pada waktu itu semua pengikut Yesus kocar-kacir karena apa? Ketakutan, saudara. Mereka takut dengan orang Romawi, mereka takut dengan orang Yahudi, mereka kocar-kacir kemana-mana. Tapi mereka dibilang kumpul di tempat ini. Sampai akhirnya boom, Roh Kudus turun. Dan itu mengingatkan saya pada waktu peristiwa yang kemarin saya jelaskan, bagaimana kemah pertemuan itu terjadi, lalu api dari Tuhan itu turun di kemah pertemuan. Bagaimana ketika Salomo membangun bait Allah dan api dari Tuhan turun di situ. Dan hal yang sama terjadi di kepala para murid. Dan bukan tanpa alasan pada waktu itu Paulus menjelaskan bahwa saudara dan saya, hidup kita ini adalah baitnya yang kudus. Amin, saudara. Pertanyaannya, kapan Roh Kudus turun dalam hidup Anda dan saya? Saya mau jawab. Sebenarnya ketika saudara terima Tuhan Yesus, Anda masuk dalam pembaptisan, Roh Kudus turun dalam hidup Anda. Pertanyaan selanjutnya, apakah Roh Kudus bertahta dalam hidup Anda dan saya? Apakah Dia yang mengambil yang namanya kepemimpinan dalam hidup saudara dan saya? Nah, itulah yang disebutkan dalam gereja-gereja karismatik yang disebut sebagai kepenuhan Roh Kudus. Bukan pada waktu itu mereka baru terima Roh Kudus, bukan. Tapi pada waktu itu sebenarnya mereka menaruh diri mereka untuk Tuhan, aku sebagai bait-Mu, Engkau yang bertahta di dalamku. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal seperti ini. Di dalam Yakobus, Anda nanti bisa baca Yakobus yang pertama ayat 2 sampai ke 4, lanjut nanti sampai ayat ke 8. Itu berbicara tentang proses pencobaan dan sebagainya, dan di situ dikatakan berbahagialah. Karena itu nanti akan memunculkan buah, dan kalau misalnya buahnya tetap, engkau tidak kekurangan suatu apapun. Itu kalau menang di dalam prosesnya, menang di dalam pencobaannya.
Di ayat selanjutnya, tetapi barang siapa kamu yang kekurangan hikmat. Apa hubungannya? Orang tanpa hikmat yang dari Tuhan, dia akan berputar-putar di dalam proses. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang tidak punya hikmat yang dari Tuhan, ketika dia mengalami proses, dia akan berputar-putar dalam proses. Saya mau kasih tahu saudara bahwa saudara jangan jangan alergi dengan yang namanya badai, proses, pencobaan atau apapun, karena itu yang mendewasakan saudara dan saya. Anda nggak akan ngerti yang namanya melepaskan pengampunan kalau Anda nggak disakiti, mengalami kekecewaan, dikhianati atau apapun. Itu semuanya cuma bisa kita alami di sini. Di surga Anda mau salah paham sama siapa kan gitu saudara. Semuanya bisa dimunculkan buahnya di sini. Namun orang yang tidak memiliki hikmat yang dari Tuhan, dia akan berputar-putar 40 tahun di sini. Di sini saudara, kita mau naruh hidup kita sebagai baitnya Yesus. Kita mau minta sama Tuhan, Tuhan ini hidupku, Engkau yang ambil kendali semuanya. Engkau yang rekayasa hidup kami. Kami tahu Engkau sudah hadir dalam hidup. Saya harap saudara nanti doa masing-masing, ambil waktu doa masing-masing. Dan Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan aku tahu Kau hadir dalam hidup. Tapi mungkin selama ini aku yang menjadi tuan rumah. Sama seperti misalnya kemarin-kemarin. Hari ini, saat ini, kalau misalnya kemarin-kemarin Tuhan sudah ngomong tentang hal seperti ini, Tuhan sebenarnya sedang mau memberikan anugerah yang namanya kedewasaan yang suddenly turun dalam hidup Anda. Mendadak Anda akan dibangkitkan sama Tuhan seperti Petrus yang tadinya begitu labil, begitu susah untuk menghadapi ini dan itu, perasaannya begitu labil. Mendadak dia menjadi orang yang sangat berani, bisa berkata-kata penuh dengan hikmat. Bahkan di dalam satu kali khotbah pada waktu itu 3.000 orang bertobat dan terima Tuhan Yesus. Tuhan rindu untuk saudara dan saya bisa maksimal di dalam panggilannya, di dalam setiap bidang Anda dan saya masing-masing. Amin saudara. Yuk kita semua doa. Tuhan. Kami tahu Tuhan, bukan tanpa kebetulan Tuhan, bukan tanpa kebetulan bahwa Engkau mempertanyakan hal ini beberapa waktu kemarin Tuhan. Engkau mau untuk memberikan anugerah dalam hidup kami. Masuk di dalam pendewasaan. Engkau yang memenuhkan minyaknya dan Engkau yang menyalakan pelitanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, apa yang menggerakkan hatimu, menggerakkan hati kami. Apa yang menjadi kesukaanmu Tuhan, itu pun jadi kesukaan kami. Kami mengerjakan semuanya karena kami jatuh cinta sama Engkau, karena kami terbakar oleh cinta mula-mula dengan Engkau Tuhan. Bukan karena kewajiban, bukan karena tugas, bukan untuk mengejar upah, bukan untuk mengejar surganya, bukan untuk mengejar pengangkatannya, tapi mengejar hatimu Tuhan. Tolong Tuhan, hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satu pun yang terlewat, pun mereka yang di rumah yang melihat video ini. Kami tahu kairosmu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ketika Engkau mau dan anak-anakmu, hamba-hambamu menyediakan wadah, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memenuhkan semuanya. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi bait-Mu yang kudus, sehingga pengudusan yang daripadamu terus terjadi dalam hidup kami. Sehingga kemanapun kami melangkah, radiasi kerajaan Allah terjadi. Kami bukan hanya mendengar mujizat, melihat mujizat atau mendengar kesaksian-kesaksian mujizat, tapi kami mengalami mujizat bersama dengan Engkau.
Kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi garam dan terang. Kami menjadi pengaruh, bukan yang terpengaruh oleh dunia. Dan hamba-Mu berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kedewasaan yang daripadamu itu terjadi atas anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini. Kami semuanya termasuk yang melihat video ini di dalam nama Tuhan Yesus, dengan percepatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ketika angin penyesatan itu berhembus, tidak ada satupun di antara kami yang terhilang. Tidak ada satupun dari kami yang bisa dibawa oleh angin penyesatan, karena kami mengenal Engkau secara pribadi, karena kami memiliki pergaulan yang erat dengan Engkau secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, Kau aktifkan kembali kemah keintiman-Mu dalam hidup kami semua. Kemah keintiman-Mu Tuhan, di mana kami bisa face to face dengan Engkau sendiri, berjumpa dengan Engkau sendiri dalam hidup kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, aktifkan kembali semua dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami tahu kami tidak pernah sendiri. Sehingga kami tahu Tuhan, bahwa Engkau yang berdaulat dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Holy Spirit reign down.